Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Petani Muda, peserta bimbingan teknis regenerasi petani. Saya Neni Amalia akan memandu Sobat Petani dalam memahami merencanakan pemasaran. Sobat Petani Muda, kalian siap? Baik, Sobat Petani Muda, adapun tujuan pembelajaran kita adalah Sobat Tani memahami teknik analisis pasar, Sobat Tani memahami strategi pemasaran, dan Sobat Tani memahami digital marketing. Teman-teman Sobat Petani Muda, arti sederhana dari pemasaran adalah memindahkan barang dari produsen ke konsumen untuk mendapatkan imbalan berupa uang atau barang lain. Itu bisa terjadi langsung atau melalui perantara. Sedangkan pemasaran dalam arti yang luas adalah pertama menggali peluang, mempelajari kebutuhan dan keinginan, mengembangkan produksi, distribusi, dan promosi. Sehingga konsep pemasaran yaitu ada kebutuhan, ada keinginan, ada permintaan, produk, pertukaran, transaksi, dan pasar. Sobat Petani Muda, dalam menjual atau memasarkan, pertama adalah apa yang menarik dari produk kita. Siapa konsumen kita? Apa yang dibutuhkan oleh konsumen kita? Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui produk atau jasa kita? Dan yang penting adalah nilai lebih apa yang ditawarkan oleh produk kita. Sobat Petani Muda, perjalanan konsumen saat ini adalah kita mulai dari masalah, yaitu kegelisahan calon konsumen terhadap kebutuhan atau keinginan. Kemudian tertarik, yaitu ada rasa suka yang muncul karena persepsi terhadap produk. Dan selanjutnya adalah bertanya. Konsumen akan mencari informasi sebelum mengambil keputusan pembelian. Dan yang terakhir adalah action, yaitu konsumen yakin untuk bertransaksi dan mengambil keputusan pembelian. Sobat Tani, langkah pertama yang kita lakukan sebelum melakukan pemasaran adalah lakukan analisis pasar. Melalui analisis pasar diperoleh informasi tentang 1. Peluang, kesempatan memasarkan produk. Yang kedua, dengan analisis pasar maka akan diperoleh segmentasi atau lapisan pasar yang bisa dipilih. Dan yang ketiga, perkiraan besarnya permintaan yang akan ditolak. Yang keempat adalah dengan analisis pasar kita tahu keadaan pesaing. Dan yang kelima, bagaimana prospek pemasaran produk dalam waktu jangka panjang. Teman-teman Sobat Petani Muda, ada 5 hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan analisis pasar. Yang pertama adalah menentukan pasar yang relevan, artinya yang sesuai dengan jenis produk yang paling diminati oleh konsumen. Kemudian yang kedua adalah teman-teman bisa melakukan analisa permintaan konsumen. Alasan dasar memilih produk konsumen selektif. Sobat Petani Muda, hal yang ketiga yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis pasar adalah mengelompokkan konsumen pada segmen yang sesuai. Dan yang keempat adalah lakukan analisa pesaing. Bagaimana kelemahan, kelebihan produk pesaing, dan implementasi produk yang dimiliki. Dan yang terakhir dari kegiatan analisis pasar adalah target potensial pasar. Konsumen harus puas, loyal terhadap produk yang dimiliki, dari calon pembeli menjadi pembeli, dan terakhir menjadi pelanggan. Sobat Petani Muda, perencanaan pemasaran menjadi faktor terpenting dalam menilai prospek agribisnis. Alur berpikir yang tepat adalah apa yang dibutuhkan konsumen, bagaimana pemenuhan kebutuhan tersebut, dan siapa yang selama ini memenuhi permintaan konsumen. Sobat Petani Muda, sekarang bagaimana mengembangkan strategi pemasaran? Ada beberapa strategi, di antaranya adalah pertama, tawarkan produk secara gratis. Kedua, pilih tempat yang strategis.
Yang ketiga adalah mengembangkan strategi pemasaran dengan memberi insentif kepada konsumen yang mau memberikan testimoni. Dan yang keempat adalah jalin hubungan baik dengan pelanggan melalui keramahan atau pemberian hadiah. Sobat petani muda, berikut adalah tips mengaplikasikan marketing digital 4.0 yang efektif, yaitu pertama, gunakan berbagai saluran pemasaran. Yang kedua, berikan solusi. Dan yang ketiga, mempraktekkan antropologi digital. Salah satu adaptasi yang dilakukan adalah sekarang mengubah strategi pemasaran yang awalnya berpusat pada kegiatan offline sekarang ke online. Nah teman-teman sobat petani muda, sekarang kita masuk pada materi berikutnya, yakni bagaimana teman-teman menyusun strategi pemasaran berbasis digital. Sobat petani muda, apa yang dimaksud dengan pemasaran digital atau lebih dikenal dengan digital marketing? Adalah kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk dengan menggunakan media digital atau internet untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Kemudian, bagaimana sekarang membangun brand di era digital? Brand atau merek merupakan tanda dagang yang menjadi pembeda antara satu produk dengan produk lainnya, meskipun bisa bergerak di bidang yang sama. Fungsi sebuah brand diantaranya adalah memudahkan konsumen menghafal serta mengingat suatu produk dan menemukan suatu barang atau jasa di internet. Sobat Tani, hal yang kedua adalah menunjukkan reputasi dan kualitas dari produk dan layanan yang telah dibangun, membedakannya dari kompetitor. Dan yang keempat adalah bagaimana membangun loyalitas konsumen terhadap suatu produk. Sobat Tani, apa yang harus diantisipasi dalam pasar digital? Yang pertama adalah tentu saja kualitas produk. Pastikan bahwa produk kita memiliki standar kualitas yang sesuai. Yang kedua adalah kuantitas produk, retail atau bulk, sejenis atau bervariasi. Yang ketiga adalah pewaktuan atau timing, delivery produk, antisipasi pemesanan beberapa hari sebelum panen. Yang keempat adalah cara distribusi produk yang door to door atau drop off point atau melalui outlet toko. Yang kelima adalah cara pengemasan produk, apakah melalui kardus, kantung belanja, tote bag, plastik, atau dan sebagainya. Dan yang keenam adalah Bapak dan Ibu, teman-teman siapkan kartu nama dengan QR atau kode, tautan profil digital di kemasan produk. Demikian pemaparan merencanakan pemasaran, mengenal strategi pemasaran, dan bagaimana Sobat Tani Muda memahami digital marketing. Semoga materi ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.